Munich, akhir Mei 2025. Langit di atas Allianz Arena akan menjadi saksi atas sebuah kisah puncak, sebuah penentuan takdir yang telah dibangun selama berbulan-bulan melalui pertarungan sengit, air mata, gol-gol yang tak terlupakan, dan strategi jenius dari para arsitek di pinggir lapangan. Di satu sisi, berdiri Internazionale Milano, sang harimau dari Italia yang haus akan kejayaan Eropa setelah hampir 2 dekade. Di sisi lain, berbaris pasukan dari ibu kota Prancis, Paris Saint-Germain, tim yang dibentuk dengan mimpi-mimpi mahal dan luka sejarah yang belum terobati. Apa yang harus kita ketahui tentang laga Super Big Match di pertandingan final Liga Champions musim ini? Berjumpa kembali bersama anak bangsa, dan inilah ulasan selengkapnya. Kini, mereka bertemu di final, di panggung tertinggi sepak bola klub. Hanya satu yang akan diabadikan dalam sejarah. Di bawah komando Simone Inzaghi, Inter tidak hanya bertahan di Eropa, mereka mengukir jalannya dengan darah dingin dan disiplin taktis yang nyaris klinis. Dalam fase grup, mereka lolos tanpa celah. Tapi ujian sebenarnya datang di babak gugur. Melawan Feyenoord, mereka menunjukkan efisiensi. Melawan Bayern Munich, mereka menunjukkan keberanian. Dan ketika menghadapi Barcelona, mereka menunjukkan jiwa juara. Pada laga semifinal leg kedua yang digelar di Giuseppe Meazza, mereka tertinggal agregat. Tapi kemudian, menit ke-99, Davide Fratesi dan bukannya Lautaro, bukan Barella yang harus menyelinap dari lini kedua dan menghancurkan harapan Barcelona. Gol itu menjadi lambang Inter musim ini, kejutan, kedalaman, dan semangat tak menyerah. Penjaga gawang Jan Sommer di usia senja kariernya tampil bak tembok kokoh. Bek tengah veteran seperti Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij tak hanya menghadang lawan, mereka menanamkan rasa takut. Dan di depan ada Lautaro Martinez yang mencetak gol demi gol seperti penyair menulis bait soneta indah dan mematikan. Kisah PSG jauh berbeda. Tim ini bisa dikatakan adalah sekelompok pesepak bola yang terlahir dari abu. Musim panas 2024 adalah musim perpisahan. Kylian Mbappe pergi ke Real Madrid. Lionel Messi dan Neymar hanyalah bayang-bayang di buku sejarah klub. Banyak yang memprediksi PSG akan tenggelam dalam transisi. Tapi Luis Enrique, sang maestro dari Spanyol, melihat potensi di tengah puing-puing. Ia menyusun tim bukan dari bintang, tapi dari keseimbangan. Pemain muda seperti Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, dan Kang In Lee naik ke permukaan. Enrique tidak membangun tim bertabur bintang, akan tetapi ia hanya membangun tim tersebut dari kesatuan identitas. Hasilnya, PSG berhasil melewati Liverpool dalam adu penalti yang mendebarkan, menyingkirkan Aston Villa dengan kecerdikan taktik. Dan ketika melawan Arsenal di semifinal, mereka menunjukkan bahwa keindahan tidak selalu datang dari nama besar. Karena terkadang keindahan itu datang dari kesederhanaan formasi dan keberanian eksekusi. Pertandingan di antara kedua tim ini bukan sekadar final, namun merupakan konfrontasi antara dua filosofi sepak bola yang kontras. Inter Milan datang dengan sistem 3-5-2 yang tak lekang oleh waktu. Mereka bukan tim dengan penguasaan bola tinggi. Mereka membiarkan lawan lelah lalu menyerang dengan tajam. Inzaghi menjadikan Inter mesin taktis yang bekerja dalam diam dan mengeksekusi dalam kekacauan. Sementara PSG datang dengan formasi yang lebih cair. Enrique sering berpindah dari 4-3-3 ke 3-4-3, bahkan ke false nine. Mereka memainkan bola dan selalu aktif untuk bergerak. Mereka menari dengan bola seperti anak-anak di bawah hujan, namun mereka tidak lagi naif. PSG 2025 tahu bagaimana menang tanpa harus mendominasi. Di sisi lapangan, Simone Inzaghi akan berdiri dengan ekspresi tenang. Dia tahu betapa berharganya malam tersebut. Sementara Enrique mungkin akan mondar-mandir, hidup dalam setiap detik yang mengalir. Ini bukan hanya laga dua tim, tapi juga duel dua pemikiran sepak bola. Sang kapten, sang pemimpin, sang pencetak harapan.
Lautaro bukan hanya datang ke Munich membawa ban kapten, membawa luka dari final 2023. Luka yang tak terlihat, tapi terus menyala dalam diam. Hari ini bukan soal mencetak gol. Ini soal penebusan, soal membungkam masa lalu, soal menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati selalu kembali ke medan perang. Ia tak banyak disorot. Bukan nama yang menghiasi jersey replika di toko-toko besar, tapi justru dari ketidakterlihatannya, Frattesi menusuk. Satu lari, satu sentuhan. Satu gol di menit 99 melawan Barcelona, dan dunia mulai sadar bahwa Inter punya senjata rahasia. Bukan superstar, tapi X Factor, dan X Factor itu seringkali tak bisa ditebak. Di belakang semua cerita, ada satu sosok yang menjaga agar mimpi tidak runtuh, Yann Sommer. Tubuh mungil untuk ukuran penjaga gawang, tapi pikirannya sejuk dan tajam. Di usianya yang matang, Sommer tahu, final bukan tentang penyelamatan spektakuler, tapi tentang kepercayaan. Ia adalah tiang terakhir Inter, dan pada malam tersebut, dan ia harus menjadi tembok yang tak tergoyahkan. Mantan pemain Inter kini berdiri di sisi lawan, bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan api dalam dada. Hakimi bukan hanya ingin menang, ia ingin membuktikan, ingin menunjukkan bahwa Inter salah membiarkannya pergi. Dengan kecepatan bakilat dan determinasi baja, Hakimi akan menyusuri sisi lapangan seperti bayangan masa lalu yang datang untuk menuntut balas. Dia baru 19 tahun, tapi tak ada yang bisa menebak dari cara ia bergerak di lapangan. Dewasa, tegas, tidak panik. Zaire Emery adalah pusat denyut PSG. Jika Inter menyerang dengan otot dan pengalaman, maka Paris menjawab dengan nurani dan keberanian seorang bocah yang tumbuh terlalu cepat. Dan di malam itu nantinya, bukan tidak mungkin dia akan memiliki malam di mana ia berubah menjadi legenda. Ia pernah jadi pahlawan Eropa bersama Italia, tapi juga pernah jadi kambing hitam. Ia tahu menjadi penjaga gawang berarti berdiri sendirian di ujung nasib. Terkadang ia tampil seperti dewa, tak tergoyahkan, tak tertembus, tapi terkadang ia jatuh ke bumi. Dan malam ini PSG tidak butuh yang kedua, mereka butuh dewa. Dan Donnarumma harus siap menjelma menjadi satu. Di final seperti ini yang dipastikan akan menjadi pusat dari jutaan mata dunia menyaksikan, seharusnya tidak ada ruang untuk kesalahan. Sebuah kartu kuning saja nanti yang terjadi di menit awal sangat berpotensi bisa mengubah atmosfer. Sebuah penyelamatan di menit ke-88 bisa menjadi kisah yang diceritakan selama puluhan tahun. Inter memiliki mental juara dan organisasi. Di sisi lain, PSG juga tidak kalah menariknya dengan modal memiliki momentum dan hasrat untuk membuktikan bahwa dari Liga Petani lahir satu tim yang pantas disebut raja. Namun ada sisi yang jika para anak asuh Luis Enrique membacanya mampu menurunkan rasa semangat mereka. Menurut berbagai sumber dari superkomputer prediksi seperti dari S-Odds, PSG hanya memiliki peluang menang sekitar 32,3%. Namun, statistik tak bisa menangkap semangat yang berkobar di ruang ganti atau tangis diam-diam di terowongan pemain sebelum kick-off. Dan tanggapan lainnya juga sangat bervariasi, tergantung dari garis tangan kedua tim. Final ini bisa berakhir dengan adu penalti, bisa berakhir dengan skor tipis. Bisa ada pahlawan tak terduga, seumpama seorang bek yang berhasil mencetak gol lewat sundulan, atau seorang pemain muda yang telah menulis legenda dalam satu tendangan. Pada akhirnya, malam di Munich ini bukan hanya tentang siapa yang menang. Ini tentang kisah dua klub yang membangun mimpi dengan cara mereka sendiri. Inter yang bertahan di era sepak bola modern dengan prinsip klasik, PSG yang akhirnya berhenti mengejar bintang dan mulai membangun keluarga. Apakah Lautaro akan mengangkat trofi dan menebus luka 2 tahun lalu? Atau akankah Zaire Emery, simbol PSG baru, mencetak gol kemenangan dan membawa Paris ke surga Eropa? Apapun hasilnya, tanggal 31 Mei 2025 akan menjadi malam yang dikenang. Karena sepak bola, pada akhirnya bukan hanya tentang menang,
tapi tentang perjalanan menuju kemenangan itu sendiri. Tapi ini soal tentang siapa yang paling siap dan siapa yang paling dianggap sebagai pewaris tradisi kemenangan. Simone Inzaghi membawa stabilitas yang tak banyak dibicarakan, formasi yang disiplin, transisi yang halus, dan organisasi tim yang nyaris sempurna. Bukan permainan individu, tapi sistem yang saling menopang. Mereka tahu PSG akan menyerang dengan gelombang kekuatan, tapi Inter datang dengan rencana dan lebih dari itu juga dengan karakter. Mereka menang bukan karena keberuntungan. Mereka menang karena kerja keras, keyakinan, dan satu hal yang tak bisa dibeli oleh uang, yaitu tradisi. Inter bukan tim yang baru belajar bermimpi. Mereka sudah menulis legenda, dan malam itu, mereka mungkin akan menambah satu lagi babak dalam kisah kejayaannya. Karena Inter Milan juara Liga Champions bukanlah satu kejutan besar bagi penggemar sepak bola dunia, melainkan itu adalah takdir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.